Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi dengan kami Pander Berlarut. Asik. Gimana kami Malam minggu yang syahdu ya kan. Kelas malam. Harusnya jalan sama istri. Ngumpul bertiga lagi. Curhat doi. Istri yang mana nih? Satu, yang kedua, apa yang ketiga? Ya kita skip pembahasannya. Katanya Bang Damar mau ngebahas yang lain ya. Enggak ngebahas yang itu kayaknya. Ada-ada aja. Saya lagi bermasalah ini. Justru ya, masalah apa nih? Ya. Kita buka langsung. Jangan dong. Tadi bilang mau ngebahas yang gadget, malah ngebahas rumah tangga dulu. Gimana nih Bang? Fenomena gadget sekarang. Ya lu gadget sih. Nah, justru Gadget itu dari tahun berapa sih? Kalau di tahun bisa dibilang 97 ya? ya 2000-an sih sebenarnya ya. Lah. Enggak ah. 95 97. Coba browsing. Ya, coba browsing lah. browsing dulu. Chat GPT. Kita cari kebenarannya dulu ya guys ya. 97-an rasanya lah. Gadget tuh. Mana wifi-nya dong? Nah, sambil Bang Sultan nyari aja kalau orang pengen mau ngopi dulu. Ini agak lama nih Gadget biasanya. tuh kalau nggak salah dari tahun 99 lah. Berarti lu nggak masuk gadget dong. Pian tahun berapa? Ya pokoknya dari tahun dari tahun segitu lah pokoknya. Rate-nya segitu rate-nya. 95 sorry. Iya, 95. Coba cari dulu. Jangan nanti Genji tahun berapa? yang nonton merasa 97. Nah, 97 sampai 2012 digital native. Nah, karena mereka berarti lu tumbuh termasuk gadget. Karena pada saat itu fenomena HP baru mulai muncul kan. Handphone tuh mulai muncul tahun 90 segitu di Indonesia ya ngomongnya. Jangan kan dong, kalau yang ngobrol apa? Ini kan malah ke jalan. Enggak, kita ngobrolan dulu. Sini jalan nih. Apa tadi Bang? Dari itu. Jadi handphone awal cuma komunikasi, sekarang bisa buat browsing dan nonton YouTube dan nonton JAV. Wow. Aduh. Itu tahun berapa bisa udah bisa nonton jam? Mau Symbian tuh sudah bisa Symbian. Apa? Symbian, Nokia Bisa, tapi pakai memory card. 3GP. Jadi downloadnya dari komputer gitu, warnet, masukin dimasukin ke memory card. Gitu. Itu gaya kami waktu SMA nonton JAV sih seperti itu. Sebelum ada warnet. Warnet banyak, justru warnet situ bro. Warnet tuh awal mulanya muncul di awal 2000-an lah ya. 2000-an. Enggak sebelumnya sudah ada juga, cuman kada serame 2000-an. Kan waktunya awal itu bukannya ini. Kalau pian tahu di sini ada interlokal Telkom gitu. Telepon. Itu gabung. Awalnya Telkom itu telepon umum awal mulanya. Baru gabung ke warung internet. Pakai warnet tuh warung internet dulu. Ya, warnet. Iya, warnet. Dulunya wartel. Ya, warung interlokal. Warung telekomunikasi. Buat teleponan aja lah, itulah. Ya, buat telepon. Karena pada saat itu kan komunikasi cuma pakai surat. Oh ya, telegram gitu kan. Emang tapi lebih syahdu sih kayak pakai surat gitu ya. Kayak ke pacar gitu pakai surat. Sempet ngalamin enggak lu? Lama nunggunya. Deg-degannya tapi ada. Jadi cara itu surat itu waktu itu dimasukin ke tasnya atau enggak kalau lu gentle langsung ke kasih orangnya gitu. Atau nitip kawan. Nitip kawan. Kalau malu-malu nitip kawan, tolong sampein gitu. Tapi kalau sebagian cewek skip sih kayak gitu. Kalau mau langsung selain ke orangnya gitu kan. Kertasnya wangi lah. Iya, wangi. Sempet ngisi TTS lagi. Biodata. Pak itu diary. Ada gemboknya. Cita-cita jadi apa gitu kan. Terus nama lengkap siapa, anaknya siapa. Tuker-tukeran tuh binder diary. Isinya tuh biodata. Gak jelas sih asli. Hobi, makanan favorit. Warna anjing tanya warna. Warna lu sukanya apa anjing? Iya ini dulu kan. Tuker-tukeran tuh. Ya. Isi dong. Binderku, diariku katanya. Ya pada saat itu kan emang zaman sekolah ya kan. Nah ini karena kita udah dewasa sekarang dari bapak-bapak kan. Ya umur berapa ya 30-an lah ya. Nah kan 40. 40. Apaan 30 40 sudah mendekati 40. Belum yang. Nah makanya kan udah masuk dunia kerja nih. Nah gimana nih menurut fenomenanya Gen Z? Kalau kata cuman ini kata-kata di media sosial gitu kan, terus pendapat-pendapat
pakar ulama. Owner-owner Ada pakar ulama. Enggak, owner-owner yang mempekerjakan gadget. Menurut mereka, terus yang ulun lihat katanya gadget itu lebih gampang baperan. Ini maksudnya ulun ngejelasin dulu ya sebelum ulun yang mengalami langsung ya. Gampang baperan, terus mentalnya lemah gitu. Mental illness ya. Mental illness. Terus nggak suka yang terlalu diatur banget gitu. Cuman sepengalaman ulun ya. Nah makanya ulun tuh bingung. Ulun nih sebenarnya ada di generasi apa gitu, generasi Gen Z kah atau masih milenial kah atau apa gitu. Karena apa yang dipaparkan di media sosial nggak merasakan langsung gitu. Gen Z kabupaten biar makanya gaptek. Gen Z kabupaten. Ya juga ada sebenarnya kalau Gen Z itu positifnya lebih kreatif kan. Ya. Update teknologi lah. Karena pada zaman Gen Z sekarang teknologi banyak gitu kan, maksudnya. Dia melek teknologi. Iya melek. Kalau zaman kami kan iya tetap melek, cuman nggak semasif mereka. Ya gitu. Kayak sekarang orang kan podcast, YouTube segala macam kan udah kebuka banget tuh. Iya. Kalau dulu kan kita main YouTube tuh susah bro. Kamera aja nggak kayak sekarang. Yang punya Kodak tuh udah orang kaya. Aduh, masih inget handycam nggak? Iya. Nah, dulu pakai handycam tuh. Wah kayak old money banget tuh. Wah banget itu. Gitu. Punya handycam tuh udah. Kalau sekarang kan ya udah HP aja lo langsung bisa connect. Kayak gitu-gitu. Makanya lebih kreatif jadinya sih sebenarnya. Makanya jadinya ada konten kreator. Makanya itu influencer. Kalau dulu mana ada bro? Makanya itu lu bingung. Lu nih ada di generasi yang mana? Karena kalau baper nggak juga. Kalau itu kan ada beberapa fase ulun yang memang kena gitu. Cuman ya nggak terlalu yang sampai mau resign atau apa enggak. Ya baper biasa aja. Ya itu sih. Nah, cuman kalau kreatifnya enggak. Ini kan tuh orangnya kayak dia. Iya makanya kalau manusianya makanya kadang bingung. Lu nih di generasi yang mana ya gitu. Dibilang Gen Z enggak kreatif amat. Dibilang milenial enggak yang mental masih lemah juga gitu. Jadi bingung. 97 ini sebenarnya di generasi mana? Coba tanya Bapak. Bapak yang di surga. Tapi emang kalau dunia kerja pun emang milenial tuh lebih bisa bertahan dan diandalkan lah. Milenial maksudnya disuruh diomelin ya nerima aja. Lebih ke introspeksi diri lah. Nerima, oh iya nih. Tapi ya walaupun nerima ada yang ngomel-ngomel tapi tetap dikerjakan. Betul. Tetap dikerjakan. Betul. Itu gedumel ya nih, oh bangsat bos kontol. Tapi tetap dikerjakan. Nah, ulun kayak gitu. Apanya? Dimarah-marahin, itu ngedumel, baper, tapi lu tetap kerjain gitu. Kalau yang fenomena Gen Z kan malah dia lebih berani speak up kan mereka. Ya, nah kalau lu nggak berani, nah berarti kan makanya lu ini bingung, lu ini di generasi apa sebenarnya? Gen Z kabupaten memang berarti. Apa jangan-jangan gara-gara pengen ikut bola lalu dimudain tahun lahirnya kan dulu musim kayak gitu kan? Oh. Ya. Padahal tua gara-gara supaya bisa masuk prop nih dimudain nah jangan-jangan lu dimudain. Jangan kelahiran 81. Kan berarti reinkarnasi. Iya. Kan dimudain sama bapak kan. Jadi masuk timnas. Kita ada masuk juga. Enggak. Sudah capek-capek ngemudain tetap enggak lolos sama orang titipan. Jadi banyak orang titipan. Iya, makanya kalau kayak Gen Z kalau di dunia kerja tuh Gen Z ngomongnya, Gen Z tuh sebenarnya lebih kreatif. Tapi emang kalau misalkan di push maksudnya untuk deadline segala macam, nah itu dia malas tuh jadi itu. Nggak bisa. Dia nggak suka dikekang lah. Nggak usah dikekang. Mental health-nya kena. Gitu. Nggak sesuai nih sama bayaran gue, apa sok resign lah. Ya itu. Iya. Malah lebih cepet risetnya mereka. Iya, lebih cepet risetnya. Milenial tuh ya bertahan aja. Iya, itu tadi karena posisi Gen Z itu kan kita melihat teknologi. Gue bisa aja nggak kerja sini bisa jabat duit yang lain kayak gitu loh. Jadi konten kreator apa segala macam gitu. Kalau kayak kami karena keterbatasan
teknologi dan duit gitu kan. Sama dan keadaan sudah ada keluarga. Udah keluarga, jadi mau dianjing-anjingin sama bos ya udah gue kerjain lah. Kerjain aja. Gitu. Kontol kerja lo gitu. Oke, siap bos ya. Target tuh. marah. Tetap kerjain. Karena memang satu dedikasi, kedua tanggung jawab, ketiga ya memang udah nggak bisa kemana-mana lagi gitu kan. Mau nyari kerja udah tua, susah bro. Nggak ada yang mau nerima, susah. Nggak nerima, kecuali ada ordal. Nah ya, itu kan susah. Bisa jadi wapres, iya ada ordal. Ya kalau lu jujur-jujuran selama beberapa kali gonta-ganti tempat kerja, ya kebanyakan memang masuk pakai ordal. Nah makanya, ya satu itu, kedua udah gitu sekarang kan pekerjaan sekarang kan nggak kayak dulu, kita kan kerja pasti kan ke perusahaan gitu kan, ya, kayak betul. ke bank lah, kemana gitu kan perusahaan. Sekarang tuh kayak ojek online, ya betul. Bener kan, banyak kan, terus banyak pilihan. Atau nggak buka toko sendiri di rumah, jadi yang Shopee affiliate gitu, kreator atau konten kreator lah, bikin apa segala macam, atau food blogger, nah, gitu. Padahal doi nggak pernah ini masak gitu kan, tapi food blogger bingung kan. yang penting bisa nge-review makanan. Nah, ya begitu kan, nge-review makanan enak, udah gitu aja kan. Walaupun pas didatengin gak enak-enak banget tempatnya gitu kan. Karena dia dibayar kan. Itu masing-masing lidahnya masing-masing ya kan. Makanya. Kalau itu kan pekerjaan dia kayak gitu, banyak kayak gitu. Makanya sekarang kebuka gitu loh. Nggak kayak zaman kita dulu lah ya kan. Jadi orang lulus sekolah mau nggak mau, wah gua harus kerja di perusahaan A. Harus kerja perusahaan. Gitu. Supaya hidup makmur gitu kan, minimal atau enggak ke bank atau enggak PNS gitu-gitu kan, atau perusahaan multi level nasional atau BUMN, BUMN gitu-gitu. Rencananya pasti gitu-gitu tuh. Kalau sekarang kayak udah malas orang gitu. Iya, kayaknya memang ada pergeseran kan. Kalau kita dulu kayak masuk ke BUMN atau perusahaan yang multi level nasional yang asing. Itu kan kayak jadi pride kan, kebanggaan kan. Apalagi kalau misalnya kayak momen kita lebaran, kerja di mana? PTA, PTB, BUMN lah. Wah, Telkom gitu. Pertamina gitu. Biar jadi SPBU-nya kan Pertamina. Bagaimana Pertamina? Benar Pertamina, SPBU. Operator. Kan SPB Pertamina. Memang pride-nya itu kebanggaannya beda. Karena di keluarga pasti tanya momennya gitu sama orang-orang tua gitu. Sekarang kerja di mana? Jadi konten kreator, Om. Apa itu konten kreator? Kan nggak tahu. Boomer kan apa sih ini? Apa konten kreator? Jadi food blogger nggak tahu kan? Padahal ya kalau secara cuan juga lebih menghasilkan juga sih. Menghasilkan. Ya tergantung. Itu kan kalau masalah cuan tergantung dari kita yang memanage pekerjaan tersebut gitu loh. Tapi kalau ngomongin masalah cuan, lu tetap grade nomor 1 di kepala lu jadi duta MBG sih. Woi, bisa jadi. Ya kan, sehari 6 juta tuh kayaknya udah penghasilan luar biasa. Betul. Ya, tapi harus ada ordal, enggak bisa sembarangan. Tertinggi sih. Kita bukan bisa bikin plat mobil listrik bisa ujungnya MBG itu. Wow. Nah iya, pemerintah membuka lapangan kerja. Itu kan dari pemerintah membuka lapangan kerjaan untuk orang-orang yang dekat dengan pemerintah. Tim ses gitu ya. Orang kayak kita mana bisa, Bo? Karena bukan tim ses. Udah tukang bakso. Langsung ada tukang bakso. Yang punya dapur ya lingkaran situ. Ya lingkaran mereka. Pokoknya kalau denger di mana gitu nongkrong sama teman-teman, dengar apa ya yang bikin cuan ya? Di kepala lu langsung muncul gak MBG dah. Karena itu udah pasti cuan, Bro. Udah bikinnya nggak seberapa tapi dia pasti laku gitu. Dimakan gak dimakan tetap cuan tetap dibayar gitu kan. Tetap aja cuan. Kalau mau murah dikitin makanannya kan? Ya. Mau cuan lagi tuh. Saking MBG itu bikin cuannya kan, dia klarifikasi aja kan. Betul. Insentif aja jadi intensif. Nah, iya betul. Ya kayak gitu lah. Wow. Tapi makanya sekarang kayak pekerja di BUMN apa segala kayak biasa aja sih. Nggak kayak dulu gitu. Iya. Nggak kayak dulu pride-nya BUMN nih. Wih, BUMN keren gitu. Keren banget tuh. Apalagi di bank, bank nasional gitu kan. Perbankan itu tapi tetap kalah yang sama Haloday. Wow. Kalau Haloday itu dari dulu sampai sekarang kayaknya pekerjaan yang paling. Kalau Haloday memang pasti, iya kan? Itu memang pride. Ya karena tapi circle-nya juga dari keluarga juga, hierarki. Karena kan orang tua dan mungkin calon mertuanya kan masih boomer. Boomer kan masih ngelihat seragam. Iya makanya. Mau PNS, wah ini lebih keren PNS daripada pengusaha.
Iya sih. Nah mungkin itu. Nah, sama anu kan sekarang tuh ya karena ngomongin Haloday tadi ya. Tiba-tiba. Maksudnya kan banyak tuh gadget yang jadi Haloday kan. Iya. ada Ya kan. Nah akhirnya lu lihat di situ malah bukan jadi sosok yang bisa mengamankan lagi, tapi akhirnya si gadget ini jadi Haloday itu cuman buat naikin pamor dia aja. Malah kan nggak sedikit tapi rata-rata Haloday yang jadi konten kreator juga kan. Banyak. Tapi rata-rata emang hierarkinya itu dari keluarga juga. Maksudnya di keluarganya mereka orang berseragam semua gitu. Ya. Enggak, maksudnya ada gini, yang kalau mungkin kan dulu stereotipnya kan kenapa Haloday itu lebih kayak oke aja gitu dijadiin pasangan hidup, dijadiin menantu atau jadi abang atau jadi adenya seorang Haloday itu kayak kebanggaan sebuah pride kan buat kita. Kenapa? Karena dia adalah sosok pelindung bagi masyarakat. Ya, gitu. betul. Ya kan? Nah, cuman makin kesini nggak jadi pelindung kayaknya. Karena mereka lebih fokus kayak pakai skincare, terlalu glowing lah. Sekarang tuh Haloday tuh terlalu glowing. Dulu orang punya keluarga tuh Haloday. Iya memang benar-benar kayak Haloday. Dia gagah, sangar. Terus kalau ngomong suaranya tegas gitu. Lah, sekarang enggak. Sekarang tuh kayak lebih kayak buat konten. Joget. Ya karena pemimpinnya gemoy. Kamu jarak apa? Itu aja udah. Menantumu masih pakai seragam bola. Mana main ya? Pakai balok dong. Nah gitu. Bener-bener balok ditaruh. Berat gitu. Ulin lagi. Ulin kayak ulin begini di masa dulu. Karena tolong. Nah itu maksudnya. Lah, kok sekarang malah jadi kayak mana main gitu. Iya. Jadi nggak ada wibawa Karena pada zaman itu, ya zaman ngomongnya kita zaman 90-an 2000-an kan nggak ada konten kreator, nggak ada orang Instagram, nggak ada. Sosmed nggak semasif sekarang. Sekarang kan apa sosmed diviralkan gitu, gampang. Kalau dulu kan nggak ada, jadi kita nggak tahu latihannya seperti apa. Sekarang kan kita bisa ngeliat gitu kan, kegiatan dia sehari-hari ngapain. Dan bener kan? Dia bikin dan dia bikin kayak food apa sih kalau misalkan ini kegiatan dia sehari-hari itu apa namanya? Saya lupa namanya. POP lagi apa sih? Apa kayak gitu? Ulun. Ya, mana tahu ulun jawabannya anjing. Orang biasa enggak tahu apalagi ulun. Pokoknya dia kegiatan setiap hari-hari gitu. Jadi kita tahu dia latihan. Kalau dulu kan kita nggak tahu yang Haloday tuh ngapain aja dia. Kegiatan sehari-hari di sosmed gitu. Iya, ada lo yang daily. Nah, itu daily vlog ya. Dewan ini day itu gini. Jadi kan kita tahu semua gitu. Kalau dulu kan nggak tahu. Jadi tahu-tahu udah balik-balik udah sangar aja gitu kan. Latihan seperti apa kita nggak tahu. Kalau sekarang kan kelihatan semua. Dihajar gue di. Ya jadi nggak tahu. Iya kan tiba-tiba bengep pulang-pulang nggak tahu gitu. Ya, makanya. Nah kalau dulu kan dulu ngelihat Haloday itu ganteng itu memang karena dia berwibawa, tinggi tegap gitu. Latihan kan, karena latihan kan. Jadi kayak looksnya tuh ganteng itu memang alami lah gitu. Kalau sekarang menurut lu ganteng itu kayak dibuat-buat. Memang dibikin sedemikian rupa supaya jadi ganteng gitu. Bukan karena dia memang berwibawa dan sebagainya. Sekarang kayak dibikin ganteng. Nah, dan nggak sedikit juga gitu yang Haloday sekarang menurut lu terlalu gemulai ada juga gitu. Nggak sedikit ya. Cuman maksudnya ini oknum ya. Nggak semua gitu. Kalau dikumpulkan sekabupaten. Nggak juga sih. Cuman maksud lu kok sekarang ada apa gitu? Emang kenapa sih Genji ini gitu? Kenapa sih Genjet nih dibilang mental health mental illness, terus dibilang orangnya nggak suka diatur dan sebagainya. Nah sampai ke profesi yang harusnya tegas pun sekarang jadi kayak kelihatan kurang tegasnya gitu. Maksudnya fenomena apa Genji ini kok bisa perubahannya drastis banget gitu? Maksudnya gini, supaya nggak terlalu salah penafsiran gitu. Gini, nanti ding. Maksud lo gini, bakso. kalau kayak Bang Sultan nih,
orang tuanya si A, cara didikannya kayak gini. Parentingnya disiplin dan sebagainya. Nah, orang tua ulun si B, parentingnya lebih dimanja dan sebagainya. Nah, itu bisa berubah tuh. Maksudnya bisa berubah karakternya, nggak sama walaupun seumuran atau seangkatan. Karakternya akan berbeda karena parentingnya beda kan. Nah, sedangkan ini polisi dari dulu ya gitu-gitu aja pendidikannya. Oh, nyebut instansi dia. Apa Halode tadi, Bang? Itu disensor ya. Si Halode tadi kan pendidikannya kan sama kan? Dari dulu dari zaman sama. Bapak Ulun sampai si zaman Genji sekarang pelatihannya sama. Bisa jadi berubah tapi kita kan belum pernah daftar. Enggak, maksudnya ya. Nah, karena kita nggak pernah daftar ya. Secara pemikiran awam kita ya pendidikannya sama kan, keras, dididik disiplin, bangun pagi, lari, push up, skor jam dan sebagainya, keras lah gitu. Tapi kok karakternya jadi berbeda jauh gitu. Padahal parentingnya sama loh gitu. Karakter itu kan dibentuk dari lingkungan kan, lingkungan sekitar. Nah, lingkungan internal keluarga dulu deh, kayak gitu kan. Internal keluarga baru pas dia keluar seperti apa. Nah, rata-rata kalau yang gue tahu kalau emang dari lingkungan hierarkinya kan rata-rata keluarganya mereka juga seperti itu gitu kan. Tapi kalau misalkan yang tadi yang orang-orang yang agak gemoy segala macem, nah itu baik lagi dari orangnya juga gitu. Bukan gemoy, apa sih namanya? Gemulai kan nggak enak kalau gemulai kan. Enggak, kalau gemoy malah enak lagi. Besar. Presiden kita. Gitu. Wow. Iya kan sebutan presiden kita sekarang kan gemoy. Gitu loh maksudnya. Gitu. Tapi kan harusnya ya orang-orang yang seperti itu kan nggak boleh masuk seperti itu gitu kan, kecuali memang ordal tadi gitu. Iya, maksudnya lu gitu. Kok fenomena apa si Genji ini karena, sampai ya gini bro, parenting yang sama tapi karakternya rata-rata jauh. orang tua yang ngomongin, orang tua pengen itu anaknya cari aman gitu loh. Bukan, Bang Damar, maksud lu apa yang bikin karakter milenial dan Genji ini berbeda gitu? Padahal parentingnya sama. Si Halode tadi ya, maksudnya dalam secara pendidikannya. Ya, secara pendidikannya sama. Kalau tadi kan maksudnya konteksnya gini. Bang Sultan dididik sama orang tuanya disiplin dan sebagainya. Ulun dididik manja dan sebagainya. Akan terjadi perbedaan karakter itu wajar. Karena parentingnya beda. Itu. Tapi ini kan si Halode ini kan parentingnya sama. Dari dulu sampai sekarang pendidikannya sama. Tapi kan pendidikan cuma berapa bulan? Iya, maksudnya ulun kadang mengubah itu. Kan cuma berapa bulan? Nah, berarti kan jawabannya adalah dulu penerimaannya dong di awal harus enggak. Kalau dulu lebih lama setahun. Nah, berarti kan 6 bulan. Berarti jawabannya kan ketemu gitu kan. Maksudnya sudah ada perubahan. Tadi kan jawabannya ketemu. Oh, berarti dulu durasinya lebih lama pendidikannya dibanding yang sekarang. Nah, berarti kan ada kewajaran di situ. Kenapa Genji yang mental illness dalam tanda kutip ya, maksudnya nggak semua Genji juga kayak gitu. Ya itu jadi Halode yang sebagian lah, nggak semua lah. Jadi skincarean dan sebagainya gitu. Itu karena tadi pendidikannya berarti sudah berbeda. Pendidikan juga beda. Semua itu tadi teknologi. Tapi ini bisa ditanggungjawabkan nggak sih? Maksudnya dulu lebih lama durasinya dan sekarang lebih pendek. Pendek itu ada. Memang ada, emang. Sekarang lebih pendek kan? Karena mengejar kuota. Oh, di zaman presiden maksudnya ada pergeseran. Ada datanya. Oh, karena yang di presiden sebelumnya kan memang institusi itu lebih banyak rekrutmennya. Nah, karena lebih banyak mengejar kuota, akhirnya kan masa pendidikannya dipangkas. Ada banyak orang komplain kan ini. Oh, cuman anak SMA pendidikan cuman berapa bulan? Mungkin 6 bulan lah ya. Nah, maksudnya nggak benar-benar matang kan? Itu dari segi ini ya. Dan kalau ada 2 institusi kan? Ya. Ada ini kan. Kalau yang satunya kan memang didikannya memang dari dulu beda, keras memang. Kayaknya nggak terlalu banyak berubah. Betul. Dan memang mereka memang ya lebih siap untuk di medan perang. Betul. Emang desain seperti itu. Ya. Desain seperti itu. Harus bisa segala hal gitu kan.
Mungkin ya tetap mungkin ada aja yang itu, cuman kalau fenomenanya kada parah yang di sekarang holiday yang satunya. Ya. Itu sih. Apalagi kan sekarang ketahanan pangan kan yang garap kan ya mereka. Ya, karena kan mungkin wajib itu. Ya nggak ada untuk skincarean waktunya karena disuruh bertani, suruh yang berkebun, suruh yang ada tambak iwak kayak gitu kan. Iya. Itu yang satunya lagi milenial. Apanya? Enggak, yang disuruh bertani atau semua. Halo, dia kan ada 2 nih. Coklat sama hijau nih. Nah, sekarang hijau yang pegang ketahanan pangan. Oh, I see. Lebih siap mereka. Mereka kan maksudnya lebih banyak kesibukan, jadi lebih banyak pekerjaannya. Ada sempat yang untuk skincarean kayak gitu nah. Karena mereka memang sudah habis pelatihan udah, karena program presiden sekarang. Oh, kita harus ketahanan pangan nih. Ada yang berladang, bertani ini kan yang sekarang yang masuk di Sampit kan, yang di depan stadion, yang batalion baru itu kan yang memang khusus untuk ketahanan pangan. Nanti kan disebar ke desa-desa tuh untuk ketahanan pangan, ada yang bertani, berkebun, perikanan apa segala macam. Nah, mungkin sempat lah untuk skincarean ditarget kan. Nah, jadi mungkin pikiran untuk itu ya tidak. Ya ada mungkin sedikit, mungkin pasti ada aja kan yang konten-konten tuh. Ya tetap ada kontennya Pak, tetap kontennya. Karena kontennya itu pasti buat reportnya. Kalau sekarang gitu, institusi kan semua instansi pun harus ada ini media sosial ya kan. ASN sekarang ada yang konten. Berarti balik lagi ke yang tadi ya. Ya karena si Genji ini memang penuh dengan kreativitas. Karena emang teknologi cuman lagi mereka terlalu mudah. Kemudahan di orang Gen Z itu banyak banget, kayak mencari sesuatu tinggal browsing segala macam. Dan mereka sudah terbiasa dari kecil lah. Dia biasanya dari kecil tuh lihat YouTube, lihat Google segala macam. Nggak megang buku gitu nah. Iya, baca koran. Ya, koran udah nggak ada, digital sekarang kan. Iya, kayak dulu zaman orang pian mau UN harus belajar benar-benar belajar. Kalau lu ngalamin tuh, itu baca tuh. Tapi bukan UN ya, bukan UN, ulangan semester. Nah itu masih dibolehkan buat browsing. Yellow Page tau? Yellow Page enggak. Nah, apa itu? Yellow Page. Enggak, maksudnya Yellow Page tau? Enggak, maksudnya kalau di zaman orang band kan jangankan buat browsing kan, alat buat browsing aja enggak ada, cuman orang-orang tertentu ya, hanya orang tertentu aja, dan dipakainya buat emang kerja doang gitu. Kalau anak sekolahan ya buku sudah. Nah, kalau zaman dulu Yellow Page itu lah. Enggak. Jelaskan lah Yellow Page. Itu kitab sakti lah. Yellow Page itu kitab sakti memang zaman kita. Itu produknya Telkom. Jadi itu adalah ada alamat rumah, ya kan? Ada nomor telepon. Ada nomor teleponnya. Instansi semua di situ ada. Jadi itu buku A sampai Z. Nah, sekarang udah nggak ada itu. Itu kalau misalnya dia kan beda-beda tiap regional, kayak Jakarta, Surabaya. Nah, kalau mau nyari alamat orang, cewek yang satu sekolah nih, cari tahu nama orang tuanya tuh, cari tuh. Misalnya Abdul Majid, cari. Belum itu banyak tuh. Ya. Cari yang rumah yang mana nih? Itu tuh kita ya gambling. Saya anaknya Sela ada. Oh, sambung. Nyari lagi. Jadi Yellow Page itu pada nyari. Jadi pada saat itu ya, kita di rumah tuh kan belum ada handphone. Jadi ada nomor telepon rumah. Nah, setiap orang mau masang telepon rumah itu terdaftar di Telkom. Nah, nanti Telkom setiap kabupaten, mungkin kabupaten kan. Ya, per bulan dia rilis data baru. Itu ada data itu dirilis di data itu. Kayak buku jadinya, buku tebal gitu. Pelanggan Telkom tuh. Pelanggan Telkom. Nanti di bagian didistribusian. Kadang kita beli gitu kan. Mau upgrade tiap tahun itu upgrade. Jadi tambahan orang tuh yang masang telepon itu. Jadi kita tahu alamat rumahnya segala macam. Nomor teleponnya. Itu nyari. Nah, kalau sekarang kan udah enggak sosmed. Gampang nyari orang. Lu enggak? Iya, benar. Se-effort itu kami, bayangkan. Nyari buat stalking gitu. Iya, iya. Saya si Dini namanya tuh. Siapa nama bapaknya? Kalau nggak nama bapak, nama mamanya ya. Minimal alamat rumah deh. Ya. Minimal rumahnya di sini coba. Ya. Kan kita nggak bisa nomor telepon nggak. Mau nanya nggak enak kan? Kan kalau telepon ke rumah pasti bapaknya kan? Iya dong. Langsung jiper duluan kan. Siapa ini? Wah, mateng Pak. Ngapain yang anak saya kan gitu. Om, tutut. Terus sekarang kan enak. Sosmed ada. Sosmed langsung DM. Dulu se-effort itu nih. Kalau dulu telepon ke rumah bapaknya, kalau nggak bapaknya mamanya. Kalau malam pas bapaknya, kalau siang mamanya gitu kan. Kalau nggak punya telepon rumah,
Iya telepon umum yang di pinggir jalan pakai koin. Itu pun janjian, nanti aku jam 2 kesini ya. Oke, jam 2 kita telepon umum Pak. Kalau zaman sekarang kalau malu bikin second account ya. Ya kayak gitu ya kan. Ya, gitu. Bisa stalking tanpa ketahuan. Makanya bikin second account. Makanya telepon umum yang koin tuh kayaknya ini banget. Sekarang udah nggak ada sih. Nggak ada. Sama pemerintah cabut semua. Padahal tuh keren loh menurutku. Keren asli. Jadi ada bentuknya tuh lucu gitu. ada rumah-rumahannya, terus itu ada telepon gitu besi kan. Masuk koin bro. Nah, kleng. Telepon mencet tit. Satu koin berapa menit ya? 1 menit ya? Kurang lebih 1 menit ya, kan? Tambah lagi. Nah itu kalau mau habis nomor teleponnya mau habis ada operatornya bro, ada operatornya nambah koin lagi. Berarti itu obrolannya itu didengar dong sama ya sama mungkin. Berarti nggak bisa ngomong jorok. Mungkin bisa aja orang ngomong jorok orang nggak ada. Tapi kan operator hanya menyambungkan dari telepon umum sini ke telepon umum sini gitu loh. Siapa tahu dia denger ya, terus operatornya julid tuh. Kan nggak kenal juga. Bro sini bro. Gini bro. Lagi ngerayain. Ada mungkin kalau jadi operator ya kan operatornya waktu itu gila lucu banget gitu. Tapi lucu loh. Bener umum wartel tuh sama. Wartel kan udah ada bilik tuh. Kalau wartel bilik, tapi kita lama interlokal segala macam. Tapi emang dok luar. Gantian maksudnya. Ya bentar lagi Pak, musim gitu antrinya panjang. Kalau itu ngerasain di ATM. Wartel dulu. Awas kan narik duit. Wartel gitu kan kita. Wartel tuh di dok sudah lama. Terus kalau itu sorry Bang Lemar. Ini kan penasaran tuh. Kan ngeliat telepon umum tuh kan cuman di film-film aja. Di Google gambar. Enggak, di film-film doang. Kayak di Dilan waktu itu kan film Dilan. Iya kan. Temanya 90-an temanya kan. Nah, itu yang bikin penasaran, maksudnya itu koin biasa 100 duit 100 banyak. Oh itu uang yang 100 uang bukan koin-koin yang kayak di time zone gitu. Lu kira mainan time zone. Ya makanya lu pikir waktu itu kita beli ke Telkom gitu. Ya ke time zone beli sekalian. Mbak nih 5.000 buat berapa koin gitu. Enggak. Itu 500. Iya memang uang perak gitu ya kan. Yang uang logam. Dulu kan berapa itu uang logam kan masih agak berat ya, yang kuningan gitu-gitu. Oh, iya. Itu berapa? Maksudnya ya tadi sekali telepon berapa? 500 tuh 1 menit kalau nggak salah. 500 perak. Ya 500 lah. 100 rupiah waktu itu masih semenit bisa tuh. Bisa jadi lah mungkin segitu. Harganya gitu. Cemplung. Antrinya panjang. 200 cemplung. Wah lama nih. Bisa 2 menit ya kan. Kalau dulu lu ngelihat di film-film tuh lu pikir kayak kita beli koin. Ada. Memang duit kita uang receh aja ya. Tapi kalau di wartel itu kita bayar ke ini operator ada billingnya di telepon sudah ada billingnya berapa menit nanti sudah selesai kita nanti bayar operator ke kasir krek keluar tuh anunya struknya sekian gitu. Kalau kita langsung kabur bisa dipukulin dulu tapi ya kan nggak ada yang tahu juga kan ada operator ya Pak, kasirnya kan depan di depan sebelah sana pasti ngelewatin dong kasirnya. Kita lewat bawah bisa kan biasanya kan di kasir kan bisa tinggi tuh paling cari langsung ke rumah CCTV nggak ada dulu kan. Iya belum ada memang belum biasanya subuh yang paling ini karena operator tidur subuh kalau misalnya kita ke sini misalnya keluar dari Jakarta sininya disambit nih ya teleponnya subuh biar kalau subuh tuh dulu rate-nya lebih murah ya karena jam sekian sampai jam sekian tuh ada tuh lebih murah. Kalau siang mahal karena banyak yang pakai. Sama juga subuh atau pagi banget tuh orang nggak gitu banyak, antrinya pendek. Jadi nelpon sama keluarga tuh nanti ya minggu lagi jam sekian ya nelponnya. Oh ya ngabarin. Ya janjian. Nanti jam sekian ku telepon lagi gitu bahasanya gitu. Janjian tuh. Atau Pexemail sudah pernah zaman dulu. Pexemail kan buat email aja lah. Pexemail. Iya yang lewat surat ini kan. Jadi surat. Pixemail zaman dulu kan gitu ngirim jadi kalau mahal Pixemail zaman dulu mahal jadi kita ke operator juga ngirim surat ini jadi suratnya cuman pesan gitu asik ya sebenarnya kalau dialamin kalau dibayangin kayaknya asik ya tapi cuman kalau dialamin nggak kayaknya teknologinya kayak gitu ya. Scanner jadi telepon scanner kita masukin dokumen tuh cuman terimanya sana ya hitam putih ya hitam putih kayak kita nyeken set langsung dikirim scanner kita set nanti terima di itu per huruf kalau nggak salah lah per huruf itu mainnya kalau Pexemail per huruf jadi makanya tingkat singkat gitu berarti chat sekarang yang
AJG, PLG. Itu dari situ. KN. Itu zaman YN. Iya maksudnya itu berarti udah dari dulu. Maksudnya dari situ singkatan-singkatannya dari situ. Itu biar murah. Dari situ, dari Faksimal itu. Jadi makanya gitu. Berarti bukan karena apa namanya gadget ya. Zaman dulu SMS awal mulanya dari dulu ya. SMS dulu mahal. Awal mulanya kalau nggak salah, kalau aku nggak salah itu ya, SMS tuh awal mulanya per karakter. Per huruf. Ya. SMS tuh. Iya betul. Pada saat itu SMS pertama kali ya, maksudnya handphone yang bisa buat SMS. Kan dulu pakai pager, pager ya? Pager juga. Itu per huruf juga itu sama. Cuman sama nyambungin ke operator. Jadi operator terusin lagi. Dari rumah nelpon. Dek, kena jam 10 ke pasar lah tukarkan ini sayur gini. Tit, nanti operator yang teruskan dalam bentuk teks. Ya teks. Tidit. Apa ini? Oh, jam 9 beli sayur di pasar ini. Oh ya. Gitu. Tapi kan bisa balas, nerima pesan aja. Nerima pesan enggak bisa balas. Pager tuh. Enggak bisa reply oke, ya, enggak bisa. Enggak ada. Cuman pager cuma tahu oke gitu. Oh, ya, janjian doang buat janjian. Itu gadget yang wah di masanya aja. Pada saat itu. Jadi dipakai ikat pinggang gitu kan. Tidit apa ini? Oh, janjian di jalan ini, oke, ke situ deh. Iya. Janjian orang dulu kayak gitu, nggak Sherlock bro. Cuman orang tertentu aja yang kaum berjuis ya punya ya. Iya, emang businessman lah, ketemu di sini gitu. Ya udah, jam sekian gitu. Pager. Kalau dulu Sherlock.